Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ada polling yang bisa diisikan. Sebentar, saya jalankan pollingnya dulu.
Oke, silahkan Anda isikan polling pertama, nanti di tengah-tengah pertanyaan mungkin ada polling selanjutnya ya. Yang lainnya mana ya ini? Biasanya yang ikut kuliah banyak, ini kok cuma 40-an.
Mungkin pada ketiduran, Pak. Ini loh sudah hampir jam 8 masih tidur. Share screen saya udah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Sudah kelihatan Pak. Oke, saya end poll ya. Ya anggap aja pollingnya juga sebagai bukan absen sih, ya sebagai penilaian lah ya. Anggap saja seperti itu. Saya share nih resultnya, cukup mengejutkan. Ada yang nggak punya BPJS ya, tapi ya anggap saja yang nggak punya BPJS ini ada 11 orang punya asuransi yang lain. Sekarang itu karena dipaksa ya, dalam tanda kutip dipaksa, memang regulasinya diarahkan ke sana sehingga kita mau tidak mau, suka tidak suka harus menggunakan asuransi. Walau mungkin di beberapa mazhab atau agama mungkin asuransi ini termasuk hal yang dilarang, karena saya juga berpendapat kayaknya itu hal yang sama gitu, membeli kekhawatiran orang kan, asuransi ini. Jadi kita ibaratnya merasa insecure kalau tidak memiliki asuransi gitu. Jadi kita merasa nggak aman gitu. Kalau kita punya asuransi, kita merasanya aman. Oh, ada asuransi kok, kalau kejadian sesuatu nanti ada yang biayain atau ada yang menanggung. Nah, itu kan sebenarnya bisnis berdiri di atas kekhawatiran orang. Itu kalau menurut saya sih bisnis yang agak buruk gitu. Orang khawatir, kita beli kekhawatirannya. Padahal kalau kita makhluk atau umat beragama, agama apapun, harusnya kita menyandarkan kekhawatiran kita itu kan kepada Tuhan, kepada Allah kalau yang Muslim nih, kepada Sang Maha Pencipta gitu. Kenapa kita harus menyandarkan kekhawatiran kita dengan orang lain, bayar lagi gitu kan? Itu menurut saya yang ya patut dihindari kalau bisa, tapi karena sistem sudah mengatur seperti itu, sistemik ya itu, dalam artian diatur oleh negara karena memang dalam bagian undang-undang atau regulasi, ya sudah, kita ngikut saja. Oke, hari ini kita akan membahas tentang smart health. Ini bagian dari smart city. Jadi kalau masyarakatnya sudah terdidik dengan baik, masyarakatnya sudah banyak duit, sudah sejahtera, tapi kalau masyarakatnya sakit-sakitan buat apa? Saya juga dulu ngerasa sakit itu sehat itu mahal ya. Kalau sakit itu malah banyak yang hilang, terutama waktu gitu. Ya, terus terang saya dari kecil memang sakit-sakitan, bukan tipikal anak yang terlahir sehat kemudian bebas beraktivitas. Saya tidak bisa seperti ya anak-anak normal pada umumnya. Mungkin kalau Anda ketemu saya kelihatannya saya sehat, itu karena lewat proses gitu, lewat latihan yang bertahun-tahun baru bisa seperti sekarang, sakit sekarang. Mungkin sekarang di umur saya yang sudah 40 tahun, ya alhamdulillah ketika dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain, saya masih tetap lebih fit dari mereka. Walaupun mungkin startingnya dari saya kecil, saya sudah sakit-sakitan duluan. Tapi karena saya sadar bahwa sehat itu mahal, jadi saya dalam tanda kutip berinvest lah dengan kesehatan. Termasuk mewajibkan diri, bukan meluangkan waktu ya. Kalau Anda olahraga meluangkan waktu, insya Allah nggak ada waktu luangnya. Jadi waktu untuk berolahraga itu diwajibkan, jangan diluangkan. Nah, ini sebenarnya juga bagian dalam pola hidup yang smart gitu. Sebagai warga yang smart, sebagai warga yang cerdas, Anda seharusnya punya pola hidup juga yang cerdas, termasuk menjaga kesehatan. Karena sehat itu mahal. Kita lihat seperti sekarang pandemi terjadi, di mana ketika mau beli tabung oksigen dan isinya dan alat lainnya, regulator segala macam, selang ini itu, Anda harus keluar kocek dari 3 juta sampai dengan 5 juta. Dulu saya membelikan orang tua saya sebelum pandemi ya, tabung oksigen, kemudian nebulizer buat ini ya, buat nebulizer itu biasa dipakai buat orang asma atau orang yang sesak napas, dikasih
obat di situ nanti diuap istilahnya. Itu dulu tidak semahal sekarang. Kemudian saya punya alat buat mengukur saturasi oksigen, itu dulu nggak semahal sekarang. Yang mahal dulu malah alat yang dipakai buat mengukur denyut jantung secara real time ya, karena memang dulu itu teknologinya masih sangat sedikit dan juga mungkin produksinya nggak banyak, nggak seperti sekarang itu udah masif. Jadi harganya justru lebih murah sekarang. Tapi kalau dihitung segala sesuatunya ketika pandemi terjadi, bayangkan yang harga pengukur SpO2 atau saturasi oksigen itu cuma harga 75.000, 80.000. Sekarang kemarin tuh sempat menyentuh angka sampai 500.000. Termogan yang harganya cuma 100, 200 bisa sampai setengah juta. Tabung oksigen lengkap dengan peralatannya harganya mungkin dulunya cuma di bawah 1 juta atau 1,5 juta lah kalau kita cari yang bagus gitu. Tiba-tiba harganya jadi 3 juta. Segala sesuatu jadi mahal ketika kesehatan Anda itu digadai. Orang baru sadar sekarang sehat itu sekarang mahal gitu. Ya kalau Anda sudah tahu bahwa sehat itu mahal, Anda masih muda semua kan sekarang. Saya waktu kuliah S1 seperti Anda, waktu masih baru-barunya saya kuliah, di tahun pertama saya kuliah, saya harus jauh dari orang tua. Tapi saya sadar dari saya SD, saya adalah anak yang penyakitan, cerewet makan, nggak bisa makan sayur, malas olahraga, ya karena olahraga sedikit nggak lama semasa saya kambuh. Akhirnya saya mulai belajar untuk pola hidup sehat dari saya kecil. Begitu saya harus misah hidup dengan orang tua, saya harus kos, kuliah di Jogja, yang tadinya saya nggak bisa makan sayur, saya mulai makan sayur. Yang tadinya saya cuma olahraga seminggu cuma 1-2 kali, ya 2 kali lah, paling banyak itu 2 kali. Saya mulai olahraga tiap hari. Yang tadinya hidup saya mungkin teratur, jadi teratur banget. Ya. Mulai dari makan, bangun tidur, dan segala macamnya. Termasuk mungkin saya agak kaget kalau misalkan sampai jam sekarang tuh masih ada mahasiswa yang belum bangun. Ya bilangnya aja begadang, tapi kebanyakan mahasiswa itu bukan begadang ya, tapi menggeser jam tidur. Tidur jam 2, jam 3 malam, tapi bangunnya jam 9 atau jam 10. Nah, itu geser tidur. Kalau saya, waktu saya jadi mahasiswa, seumuran Anda, saya tetap tidurnya mungkin sekitar jam 11, jam 12 malam WIB. Tapi saya bangun jam 4. Jadi saya biasanya tidur sekitar 5-6 jam tiap hari. Tapi saya akan meluangkan satu waktu di mana saya bisa tidur itu cukup lama, weekend misalkan, Sabtu Minggu. Kalau nggak lagi keluar kota ya nggak touring ke Semarang atau ke Magelang atau ke kota-kota lain di Pulau Jawa. Nah, itu saya luangkan waktu buat tidur kalau misalkan memang nggak lagi touring atau nggak lagi jalan-jalan bersama teman-teman yang lain. Jadi tetap bisa menikmati hidup dengan pola hidup sehat ya. Tetap bisa begadang, tetap bisa main dan yang lain-lain. Nah, menurut saya tuh hal yang enjoy gitu ya. Hal yang ya mungkin untuk orang tua itu nggak baik, nggak sehat. Tapi kalau untuk anak muda kita masih fisik kita masih baik segala macam, terus juga masih banyak kegiatan outdoor yang bisa kita lakukan, why not? Selama kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa kesehatan ini merupakan bagian dalam regulasi pemerintah ya. Kalau kita lihat di sini ada kata governance dan government, ya pastinya ini terkait dengan pemerintahan. Nah, kalau kita punya pemerintahan yang memang baik dengan mengurus kesehatan dengan baik, ya, mengurus kesehatan dengan baik dan juga bukan hanya kesehatan tapi pola hidup sehat, maka rakyat itu harusnya tidak ada kejadian orang yang mati karena kelaparan atau orang yang mati karena gizi buruk. Jadi kalau mungkin
Anda waktu, kalau saya dulu SD nggak ada ya, tapi kalau sekarang SD, TK itu sudah sering dikunjungi oleh puskesmas. Gitu. Kebetulan ada tante saya yang di puskesmas, beliau sering sekali melakukan kunjungan ke SD ataupun SMP. Kemudian mungkin saya balikan ya ke trauma masa kecil Anda. Ada yang takut disuntik, divaksin di sekolah gitu. Ada yang begitu ada petugas puskesmas datang langsung kabur gitu karena dalam mindsetnya itu akan disuntik, divaksin. Enggak, dulu zaman saya iya, zaman saya itu kalau ada petugas puskesmas datang pasti disuntik. Baik itu yang cowok, yang cewek, atau yang cewek saja. Biasanya itu yang cewek lebih banyak kena suntikan daripada yang cowok karena eh, konon katanya, saya juga nggak tahu ya apakah itu benar atau enggak, karena cewek itu nanti akan menurunkan kekebalannya ke anaknya. Jadi yang cewek lebih banyak kena suntikan daripada cowok. Dan biasanya itu yang kabur duluan justru yang cowok. Ya, saya juga heran kenapa banyak cowok yang lebih takut dengan jarum suntik daripada cewek. Anda bisa lihat deh di video-video di IG, di TikTok, dan yang lain-lain, mungkin di WA Story. Kebanyakan yang takut dengan jarum suntik itu adalah cowok. Badannya sebesar Hulk gitu juga mungkin ada yang takut sama jarum suntik. Padahal jarum suntik itu mungkin nggak ada rasanya kalau dia ditinju sama orang. Tapi banyak kejadian seperti itu. Nah, sekarang petugas kesehatan itu kalau datang ke sekolah itu nggak cuma nyuntik ya, tapi juga mereka memperhatikan well-being Anda. Anda sudah baik nggak dalam mengurus diri? Ada yang diperiksa ya, telinganya gitu ya, dicek apakah telinganya itu bersih atau enggak, kemudian juga diperhatikan gigi dan segala macam, ya dicek kesehatan pribadinya, personal hygiene-nya dicek. Jadi nggak cuman disuntik, jadi sekarang tuh kayak gitu ya, tolong Anda kalau masih berpikiran petugas kesehatan datang ke sekolah itu cuman buat nyuntik, buang pikiran itu jauh-jauh. Saya tahu mungkin ada beberapa dari Anda yang trauma disuntik waktu SD atau SMP, mungkin ada beberapa yang sedang senyum-senyum sekarang di depan laptopnya, mengingat mungkin waktu petugas kesehatan datang Anda melarikan diri, kabur dari sekolah, dan mungkin juga Anda melihat teman Anda juga melakukan hal yang sama gitu. Saya juga saksi mata teman saya kabur akhirnya. Ada yang menangis tidak henti-hentinya, belum kena jarum suntik sudah meraung-raung seperti mau disembelih gitu. Ya itu dulu, kalau sekarang bukan cuma disuntik, tapi juga siapa tahu petugas kesehatan datang untuk melihat apakah Anda sudah hidup dengan baik, apakah Anda sudah mengurus personal hygiene Anda, mulai dari telinga Anda apakah bersih, kemudian kulit, kemudian biasanya itu akan saling berhubungan ya. Kalau anak-anak yang tidak mengurus dirinya dengan baik atau tidak diurus oleh orang tuanya dengan baik, itu biasanya akan penyakitan. Kecuali dia bawaan lahir. Nah, bawaan lahir itu beda. Ada yang bawaan lahir, kayak saya misalkan bawaan lahir memang terlahir dalam kondisi yang kurang sehat, ya pastinya akan sering sakit-sakitan. Tapi sekali lagi, kalau bawaan lahir, selama kita mau merubah hidup kita, kita ya pasti bisa lebih baik. Gitu. Yang penting itu mau berusaha. Kalau nggak ada usahanya ya percuma. Nah kita lihat ternyata eh, ada kolaborasi ya, ada kolaborasi antara sekolah dengan pihak DKK kalau di Samarinda, Dinas Kesehatan Kota. Ini Samarinda ya, saya ambil contoh Samarinda aja. Anggap Smart City ini kita skopnya ataupun bahasannya adalah Smart City Samarinda. Kita bisa lihat di sekolah-sekolah Samarinda itu rutin sekali dikunjungi oleh petugas dari DKK. Ya, ini kolaborasi, nggak mungkin itu terjadi parsial gitu. Harus ada koordinasi. Mereka akan ngomong gitu ya, pihak sekolah ataupun pihak puskesmas yang ada di kecamatan cakupannya sekolah tersebut itu akan ngomong kami visitasi atau sudah ada jadwalnya gitu. Nah, nanti pihak sekolah biasanya tidak akan memberitahukan ke siswanya. Siswanya tiba-tiba aja pintu pagar sekolah dikunci, kemudian setiap kelas wali kelasnya standby di kelas masing-masing,
baru kemudian petugas kesehatannya datang. Untuk apa? Untuk menghindari anak-anak yang suka kabur gitu. Jadi Anda mungkin merasa terperangkap di sekolah pada saat petugas kesehatan itu datang, itu wajar. Itu memang sudah diskenariokan. Itu ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak DKK atau puskesmas. Ya. Dalam hal ini puskesmas biasanya yang datang. Nah, tentu saja itu ada engagement-nya, ada keterikatan antara pihak-pihak di sekolah, pihak-pihak di dinas pendidikan dan dinas kesehatan kota, dan juga mungkin ada pihak lain juga yang terlibat dalam urusan kesehatan eh, kesehatan masyarakat, BPJS biasanya, kemudian di daerah tertentu juga mungkin ada, dulu Samarinda sempat punya asuransi kesehatan daerah ya, yang saya lupa namanya dulu. Nah, jadi bukan cuman dinas kesehatan kota, kadang juga yang melibatkan dinas kesehatan provinsi, terus juga asuransi, dan juga mungkin perusahaan farmasi dan yang lain-lain. Jadi isinya multi stakeholder lah, bukan cuma satu pihak. Kemudian juga ada regulasi, ya ini ada aturan tentu saja yang menaungi pekerjaan para petugas kesehatan dan juga para guru-guru di sekolah ketika melakukan proses kayak tadi vaksinasi misalkan di sekolah atau pemeriksaan kesehatan di sekolah, semua itu pasti ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, ya bahaya sekali gitu ya, tidak dilindungi. Aturan itu melindungi sebenarnya, baik itu melindungi Anda sebagai siswa mungkin di sekolah tersebut, begitu juga dengan guru dan petugas kesehatan. Kalau dituntut, nah kalau nggak ada aturannya, bisa kena. Jadi aturan itu intinya sebenarnya melindungi, bukan atau membuat seseorang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi kenapa aturan itu diperlukan? Ya karena untuk melindungi orang-orang yang terlibat di dalam aturan tersebut ya. Kalau dalam hal pengelolaan kesehatan siswa di sekolah, aturannya pastinya ada. Dan itu kadang jadi penilaian dalam proses asesmen sekolah, apakah sekolahnya rutin dikunjungi oleh puskesmas, apakah sekolah ada UKS, apakah UKS ada catatan kesehatan atau medik dari siswa dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada juga mungkin keterlibatan pihak-pihak yang di luar dari pemerintah atau para para ahli di bidang kesehatan. Misalkan di Unmul itu ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ini kadang mereka kerjasama. Ya, anggap saja dari EDU, dari universitas itu termasuk dalam golongan agencies yang independen ya, atau pihak yang bebas, maksudnya tidak terikat ke pemerintah dan juga tidak terikat dengan pihak sekolah, pihak netral lah. Kadang pihak-pihak di universitas itu lebih dianggap sebagai pihak yang netral. Kenapa? Karena kalau pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kesehatan masyarakat itu kan kadang kita perlu menilai efektivitasnya, kita perlu menilai eh, apakah sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara akademis misalkan. Jadi yang diminta untuk mengakses, menilai tersebut biasanya dari pihak universitas. Nah, kalau di dalam kesehatan biasanya kadang yang kayak gini dari FKM. Atau ada ahli gitu ya, ahli profesor mungkin atau peneliti gitu di bidang kesehatan masyarakat. Nah, ini juga bisa.
Kemudian ini juga masih terkait dengan regulasi tadi ya. Mungkin ada regulasi yang bisa berubah. Contoh paling sederhana, regulasi COVID ini berubah-ubah terus ya kalau kita lihat. Kita bisa lihat sebentar berubah PPKM level 2, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian berubah lagi jadi PPKM level 1, misalkan apa yang harus kita lakukan dan segala macam. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk resilient, untuk tangguh, untuk bertahan dalam kondisi yang ada, untuk bisa beradaptasi dengan kondisi baru yang terjadi sekarang. Kalau saya lihat justru Indonesia itu agak lambat. Mungkin juga karena, mohon maaf, kalau saya sering lihat itu agak manja masyarakat kita itu. Jadi begitu berubah PPKM level sekian itu, loh kok belum turun ke PPKM level 2 atau level 3, misalkan masih level 4. Nah itu kadang begitu pengumuman belum turun itu keluhannya lebih banyak daripada bersyukurnya. Kalau di beberapa tempat, saya ambil contoh yang paling dekat saja dengan Indonesia, kebetulan saya punya teman yang rajin update status ya, di Singapura, karena mereka memang sangat mengandalkan sekali kunjungan wisata, sektor jasa dan perdagangan. Mereka bakal mati ya, maksudnya bakal usahanya bakal banyak gulung tikar kalau misalkan itu nggak jalan. Tapi mereka juga tetap peduli dengan kesehatan. Nah, mereka ini cukup adaptif ya, cukup cepat dalam merespon terjadinya perubahan gitu. Jadi sebentar-sebentar saya lihat status teman saya itu, saya suka ngikutinnya karena menurut saya protokol kesehatannya nggak lama. Kalau Singapura menerapkan itu, Indonesia juga menerapkan. Saya perhatikan itu sering seperti itu. Jadi berapa kali saya lihat di statusnya dia itu, bahkan dalam jangka waktu sebulan itu bisa sampai 3-4 kali ada perubahan ini, ada perubahan regulasi. Nah ini kita bisa lihat bahwa regulasinya mereka atau policy-nya mereka ini sangat adaptif, sangat cepat sekali berubah untuk merespon kondisi yang ada. Dan masyarakatnya tertib. Masyarakatnya di sana itu tertib dan patuh terhadap aturan. Karena apa? Karena kalau dilanggar yang pertama itu membahayakan, baik dirinya sendiri maupun keluarga dan orang terdekatnya. Yang kedua, dendanya itu lumayan besar. Di Singapura itu denda melanggar aturan itu cukup besar. Apakah orang Singapura itu tertib? Ya, kalau di negaranya mereka iya. Tapi begitu sampai di Indonesia, mereka ya juga kadang nggak tertib juga gitu. Ya, nggak ngantri, kemudian juga mungkin kalau makan buang sampah sembarangan. Tapi kalau di negara mereka ya mereka tertib gitu. Itu terkadang yang membuat orang itu berubah atau yang membuat orang itu menjadi baik itu adalah aturannya atau sistemnya. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan di Singapura kita mau ngelihat orang Indonesia atau orang Singapura ya, begitu pesawat dari Indonesia misalkan mendarat di Changi, yang duluan berdiri itu biasanya orang Indonesia. Jadi kalau misalkan pesawatnya sudah landing, kadang seat belt sign itu masih nyala, kemudian orangnya berdiri, padahal pesawatnya belum stop, belum parkir gitu ya, itu biasanya orang Indonesia. Nah itu kita mau membedakan antara orang Indonesia sama orang Singapura bisa seperti itu. Sakingnya bedanya jauh banget ya. Mirip kalau jalan dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan, mau membedakan jalan Kalimantan Timur mau membedakan batas wilayah Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan, itu bisa dilihat dari jalannya. Kalau jalannya masih rusak tuh Kalimantan Timur, tapi kalau misalkan jalannya sudah mulus, nah itu Kalimantan Selatan. Yaitu apa? Ya sedih, tapi di sisi lain itu juga konyol, itu lucu. Nah, kembali ke tadi, kita bisa lihat bahwa di negara tetangga kita mereka sangat adaptif sekali dengan policy ataupun dengan kebijakan pemerintahnya. Untuk apa ya? Untuk resilient ini, agar mereka bisa tetap bertahan. Ya kita juga harusnya bisa mengikuti hal yang sama. Nah, kalau pemerintah saja itu memang nggak cukup. Jadi kita juga perlu berkolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Ya.
Masih kita mau menyerahkan urusan sehat itu ke pemerintah aja nggak mungkin. Jadi masyarakatnya juga harus ikut tertib. Pemerintah sudah ngasih larangan segala macam, sudah ngasih anjuran 5M misalkan, tapi kita yang ceroboh ya, kita yang membiarkan itu terjadi, akhirnya kemarin banyak yang meninggal. Itu jadi renungan lah buat semua. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah, mereka sudah tahu apa yang terbaik, ya kita ikuti lah. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, ya ini kita ikut partisipasi dalam segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau kita ikut andil di dalam pembuatan regulasi tersebut. Kemudian kita bisa juga mungkin membuat komunitas-komunitas ataupun juga apa ya, kayak kelompok-kelompok yang mau membantu pemerintah. Kan kemarin waktu terjadi serangan COVID besar-besaran itu banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang bersatu padu buat menyediakan oksigen, tabung oksigen gitu ya. Saling bantu-membantu, bahkan ada beberapa komunitas itu yang mereka mau meminjamkan tabung oksigen gitu ya. Kebetulan adik saya juga salah satu pasien COVID yang cukup parah, dan kami cuma punya 1 tabung oksigen, ternyata itu nggak cukup, akhirnya dikasih pinjam dengan teman. Jadi ini penting itu, kalau kita punya kelompok ataupun punya komunitas, ketika terjadi pandemi kayak gini, kita bisa saling barter satu sama lain, kita punya apa, kita saling melengkapi, maka insya Allah bahkan tanpa bantuan pemerintah pun kita mungkin bisa bertahan. Kalau kita memang tangguh atau resilient, kita siap buat menghadapi pandemi. Nah, terkait dengan itu, tentu saja kalau kita mau tangguh dengan adanya pandemi seperti sekarang, kita harus punya tanggung jawab, kita harus punya keinginan dengan kesehatan kita pribadi. Jangan, ya mungkin Anda masih muda gitu, Anda ngerasa, oh ini hakku, ini hidupku gitu. Tapi hidup Anda itu tidak sebatas hidup Anda. Mungkin ada beberapa di sini yang entah orang tuanya, entah itu saudaranya, ataupun keluarga lainnya pernah terjangkit COVID dan mungkin juga sampai meninggal dunia. Mungkin bisa refleksi diri lah. Apakah mungkin penularan itu datangnya dari Anda? Ataukah mungkin dari, entah dari mana, kan nggak ada yang tahu ya datangnya dari mana. Tapi sebagai renungan lah buat Anda bahwa menjaga kesehatan itu penting, bukan buat diri Anda, tapi untuk melindungi orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda. Dan tahun 2020 dan 2001 ini kalau saya pribadi adalah tahun kehilangan terbesar saya, karena yang meninggal teman, keluarga itu cukup banyak. Jadi sekali lagi, kesehatan itu mahal. Kalau nyawa melayang, mau 10 miliar, 20 miliar, 1 triliun, nggak ada yang bisa beli nyawa. Ya, jadi sekali lagi, Anda bisa mulai care dengan, ya mulai dari diri sendiri dulu lah, baru Anda ke orang yang lain. Ini ada beberapa hal yang patut Anda camkan dalam diri Anda. Pertama, kesehatan itu adalah hak setiap orang. Jadi kalau Anda merasa sakit, jangan Anda menularkan penyakit Anda ke orang lain. Dan kesehatan ini merupakan pusat dari well-being, hidup yang baik. Kalau Anda nggak sehat, walaupun Anda pintar, walaupun Anda punya banyak duit, Anda nggak akan bisa menikmati semuanya. Nggak punya duit, nggak pintar, tapi sehat, ya bisa jalan-jalan, menikmati pemandangan alam, bisa beraktivitas dengan normal. Saya rasa semua akan setuju bahwa kesehatan itu hal yang paling penting dan utama dulu.
Setelah sehat, kemudian Anda punya pendidikan yang baik, insya Allah kesejahteraan ataupun punya penghasilan itu akan mengikuti. Tapi kalau Anda sudah kesehatannya terganggu, Anda nggak bisa cari duit, mau belajar pun pusing kepala, nggak bisa masuk pelajaran. Akibatnya ya Anda nggak bisa punya prestasi yang baik. Kemudian kalau nggak punya prestasi yang baik, terus mau kerja apa? Atau mau kerja nggak bisa karena sakit, terus mau dapat duit dari mana? Ya ini hal yang mendasari kenapa kesehatan itu merupakan pusat dari hidup yang baik. Nah, kemudian kesehatan ini merupakan komoditas publik. Maksudnya paling sederhana gini, kalau ada pandemi seperti sekarang, kita tahu bahwa hal sehat itu menjadi mahal. Sehat itu menjadi sesuatu yang secara publik itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi kita tidak akan bisa mengendalikan pandemi kalau kita nggak saling care atau tidak bahu membahu satu sama lain. Bukan hanya Indonesia saja, bukan cuma Samarinda saja, tapi juga seluruh negara. Makanya travel warning itu kan muncul di berbagai macam negara. Negara yang paling banyak kena travel warning, maksudnya kita tidak menerima, maksudnya suatu negara itu tidak akan menerima kedatangan dari negara lain, itu paling banyak salah satunya adalah Indonesia. Jadi terlihat bahwa negara kita itu banyak kena ban kemarin terkait dengan penerbangan biasanya dari negara kita ke negara tujuan. Ya, secara global kita di ban, tapi mulai membaik beberapa negara, bahkan Saudi Arabia, salah satu negara yang mungkin paling banyak dikunjungi oleh negara Indonesia, itu juga sudah membuka travel warning-nya ke Indonesia. Nah, kesehatan ini juga dijadikan sebagai social justice. Jadi penilaian sosial itu salah satu komponennya adalah kesehatan. Atau keadilan sosial itu juga salah satunya adalah kesehatan. Dengan adanya BPJS itu sebenarnya atau Kartu Indonesia Sehat, pemerintah kita ingin kesehatan itu merata di seluruh lapisan masyarakat. Tadi ya agak sedih juga saya beberapa mungkin tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Mungkin ya saya positive thinking saja. Tadi ada sekitar 8 orang kayaknya itu punya asuransi kesehatan yang lain. Ya mungkin BPJS ribet ya kan sekarang. Kalau dulu sih sebelum ada BPJS, kami yang PNS itu ada Askes namanya. Dulu pakai Askes tuh nggak ribet. Walaupun layanannya bukan layanan VIP ya layanan kelas 1 lah. Tapi menurut saya lebih gampang dulu. Bener-bener kita cuma sanggup kartu, sudah kita nggak ngisi apa-apa ya, kecuali ngisi administrasi kayak baru daftar misalkan di rumah sakit ataupun di klinik-klinik kesehatan. Tapi benar-benar dulu menyenangkan, hampir-hampir tidak ada form ataupun apapun yang harus kita isikan. Nah, begitu Askes dialihkan menjadi BPJS, itulah mulai agak ribet. Ya, mungkin beberapa memilih ke asuransi yang lain. Beberapa mahasiswa tadi terlihat sepertinya juga punya asuransi yang lain. Yang memang jauh lebih mudah. Ada yang memang pakai sistem reimburse, ada juga yang paling baru itu dia nggak hanya langsung pakai kartu, tapi juga di dalam kartunya itu ada uangnya, gitu, ada nilai rupiahnya yang kita bisa pakai untuk kehidupan buat sehari-hari kita ketika kita sakit ya. Jadi selama sakit itu kan ada penghasilan yang tidak bisa kita uangkan lah, anggap aja seperti itu. Misalkan saya sehari bisa menghasilkan uang sebesar 1 juta, nah itu kalau kita asuransikan dengan asuransi kesehatan tertentu, kita ditransfer sebanyak 1 juta atau bukan ditransfer sih, dikasih kuota gitu di dalam kartu itu. Jadi kartunya kayak kartu ATM, kita bisa belanjakan sebanyak 1 juta seharinya. Nah itu udah di cover. Ada juga yang sistemnya reimburse. Jadi kita bayar dulu di depan, nanti kita tagihkan di belakang. Jadi
Sekarang asuransi kesehatan itu tinggal pilih-pilih aja mau yang kayak gimana model. Sudah banyak. Oke, nah tujuannya kalau kita sehat tentu saja tadi sudah saya sampaikan kualitas hidup yang lebih baik. Ini kualitas hidup yang lebih baik itu seperti apa? Minimal tidur nyenyak. Kalau Anda tidur sudah gelisah itu kualitas hidup Anda artinya buruk. Kalau saya paling sederhana menyampaikan seperti apa kualitas hidup yang baik. Kalau mau tidur enak aja. Begitu baring, mata terpejam, nggak lama langsung tidur. Nah itu kualitas hidup baik kalau menurut saya. Tapi kalau Anda sudah di tempat tidur, maka nggak bisa tidur, susah tidur, gelisah, segala macam, itu artinya kualitas hidup masih buruk. Nah, kalau Anda punya kualitas hidup yang baik, tentu saja bisa dibilang Anda tidak akan memiliki biaya perawatan atau biaya berobat gitu ya. Kalau misalkan kualitas hidup Anda memburuk, memburuk itu artinya ke bawah, panahnya ke sini. Maka ini kita bisa lihat semakin ke bawah, ini kan semakin ke bawah sebenarnya. Ke sana itu, biaya perawatan Anda atau biaya berobat Anda akan semakin meningkat. Pola hidup sehat setelah terjadinya pandemi ini jadi trending ya, jadi trending. Mungkin dalam 1-2 tahun Anda banyak lihat orang bersepeda, tapi lihat baik-baik. Saya sering perhatikan para komunitas yang bersepeda itu akhirnya yang jelek, pergi ke kafe atau pergi makan kemana gitu. Padahal bersepedanya udah bagus, tapi begitu makan, nah makannya yang buruk. Sehingga kalau kita lihat trending makin banyak orang bersepeda, tapi makin banyak juga orang yang sakit dan mungkin mengklaim asuransinya juga meningkat karena setelah bersepedanya yang jelek. Jadi merasa mungkin berolahraga terus boleh makan macam-macam, boleh junk food. Ya, itu juga sebenarnya hal yang salah. Jadi bukan hanya olahraganya, tapi juga makanannya juga harus seimbang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya biaya berobat ataupun orangnya yang sakit ya tetap seperti itu aja kondisinya, atau mungkin bertambah. Tubuh sudah stres karena olahraga berat, karena olahraga. Sebenarnya olahraga itu tubuh kita dibuat stres aslinya, tapi stres yang memang direkayasa atau didesain biar tubuh kita itu merespon dengan imunitas yang lebih baik, dengan kondisi yang lebih baik. Jadi olahraga termasuk pembentukan otot gitu ya. Kalau misalkan ada yang suka nge-gym, sebenarnya ototnya itu rusak gitu. Ototnya rusak, pecah gitu ya. Kemudian terbentuk otot yang baru, yang lebih kuat, yang lebih banyak, yang lebih masanya lebih padat. Akhirnya ya jadi otot yang lebih besar. Nah, itu modelnya sebenarnya seperti itu. Bayangkan ketika Anda sudah berolahraga, capek, tubuhnya stres, terus Anda dikasih makanan yang sampah gitu, junk food. Berarti kan tubuh stres, ditambah junk food, akhirnya ya nggak sehat, tetap nggak sehat. Ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya perawatan Anda menjadi semakin tinggi, atau Anda akan rentan terhadap penyakit. Nah, apa saja yang bisa kita implement di dalam smart city ataupun smart health ini? Seperti yang Anda ketahui, saat ini untuk BPJS itu udah ada aplikasi mobile-nya. Kita bisa lihat di Android, saya nggak tahu yang iPhone. Itu ada aplikasi BPJS, di situ lumayan lengkap ya. Ada screening kesehatan,
ada screening kesehatan, kemudian ada screening kesehatan itu maksudnya menilai apakah Anda sehat atau enggak, gitu. Dan juga itu sebagai alarm ya buat Anda kalau Anda memang kondisinya buruk, biasanya hasil screeningnya jelek, berarti Anda harus bisa meningkatkan kondisi kesehatan Anda. Kemudian ada beberapa juga aplikasi seperti telemedicine. Telemedicine kayak Halodoc, Halodokter, Grab Health dari Grab, dan yang lain-lain. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi telemedicine. Bukan hanya dokter umum, tapi sampai dengan dokter spesialis, psikolog, psikiater, lengkap ya sekarang sudah bisa telemedicine gitu. Dokter di dalam genggaman Anda lah istilahnya seperti itu. Jadi ke dokter tidak harus pergi ke tempat prakteknya, tapi bisa lewat telemedicine. Nah, sekarang semua sudah digabung dalam satu platform ya. Saya tidak ingin membahas yang BPJS karena BPJS mungkin tidak luas cakupannya, tapi kalau kita lihat seperti platform Halodoc, kemudian yang lain-lainnya, biasanya di dalam satu aplikasi itu bukan cuma konsultasinya saja, tapi juga sampai dengan menebus obat biasanya. Kemudian asuransi, jadi terlibat banyak pihak ya, bukan cuma satu pihak saja. Bahkan kemarin waktu saya kena COVID, setelah saya PCR, saya di WA langsung by system kayaknya oleh Kemenkes. Di situ disampaikan saya bisa menggunakan beberapa platform telemedicine. Pakai ini, mobile health lah istilahnya. Telemedicine, karena saya gejalanya sebenarnya ringan saja. Kalau gejala ringan itu sebenarnya kita cuma dikasih vitamin ya, nggak dikasih apa-apa, cuman vitamin saja. Tapi kemarin saya mau nyoba, saya nyoba beberapa platform mobile telemedicine gitu. Ada 5 kalau nggak salah saya cobain. Dan 5-5-nya saya nyoba ke gejala sedang gitu. Maksudnya saya sampaikan keluhan-keluhan saya dan saya dikasih paket obat ya. Saya dikasih paket obat diambilkan dari instalasi farmasi yang terdekat dengan posisi saya. Jadi menurut saya itu hal yang bagus gitu. Antara pemerintah, misalkan ini pemerintah, ya walaupun kesehatan untuk pandemi COVID ini ditangani langsung oleh pemerintah pusat, itu bisa terhubung langsung dengan provider telemedicine. Tinggal pilih kita. Saya kalau nggak salah lihat ada sekitar 10 sampai belasan platform telemedicine yang bisa kita pilih ya. Dan itu kita bisa pilih semua, nggak cuma satu. Saya iseng aja milih semua dan bisa semua gitu. Saya coba, bukan semua, tapi saya coba 5 itu bisa. Berarti kan semuanya bisa. Kalau saya lagi kurang kerjaan aja, maksudnya tuh karena isoman gitu ya, daripada nggak ada kerjaan, yang mending sekalian ngetes gimana sih telemedicine yang ada. Dan ternyata semua sudah punya standar yang nggak jauh beda satu sama lain, termasuk juga obat yang dikirimkan. Jadi kita tinggal menunggu obatnya dikirim ke rumah. Obat dan vitamin, suplemen. Ada juga yang suplemen saja. Jadi kalau gejalanya ringan, cuman hidung nggak bisa mencium, anosmia atau lidahnya nggak bisa ngerasa rasa masakan, agusia gitu, nggak ada gejala yang lain, nggak ada demam segala macam, nah Anda akan dikirimkan multivitamin saja. Tapi kalau Anda ngaku ada diare, ngaku ada demam, kemudian pusing gitu ya, selain anosmia dan agusia, maka Anda akan dikirimkan dengan obatnya. Ini menarik kalau menurut saya, cara pemerintah untuk mengurus rakyatnya berkolaborasi dengan penyedia telemedicine. Jadi ada aplikasi yang kita bisa di-deliver. Nah, mungkin juga yang lain-lain bisa menambahkan sensor atau penggunaan wearable sensor atau wearable device itu.
Ya ini mungkin belum sampai ke sini, tapi nanti suatu saat saya yakin ini bisa menuju ke sini. Misalkan kayak beberapa platform pencatat aktivitas olahraga, seperti apa ya contohnya? Xiaomi misalkan, dia bisa merecord SpO2 kita ataupun tekanan darah dan kalori yang kita bakar ya selama kita berolahraga. Nah itu kan sebenarnya menarik. Bisa saja nanti suatu saat pengukur saturasi oksigen itu di beberapa handphone, di beberapa smart device, smartwatch itu ada gitu, kayak seperti Huawei Band 6 itu ada. Kemudian kalau nggak salah Xiaomi juga ada di produk-produknya Xiaomi. Nah kalau wearable device-nya itu bisa diambil datanya, itu bisa dipakai oleh dokter ataupun sistem untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Misalkan saturasi oksigennya buruk, tekanan darahnya tinggi, denyut jantungnya nggak beraturan atau iramanya kacau, itu kan juga bisa diambil dari wearable device-nya. Kan ada sensornya di situ. Nah, itu yang dipakai nanti untuk reporting atau ditarik ke aplikasi dan itu bisa digunakan untuk menterapi Anda atau memberikan saran kesehatan yang seperti itu. Nah, agar semua komponen dalam kesehatan ini bisa bersatu atau bisa sinkron, selaras, tentu saja perlu adanya tata kelola dan kepemimpinan, leadership dan governance. Ya dari pemerintah tentu saja perlu adanya compliance and policy, legislation juga, ya ini regulasi lah sederhananya gitu, perlu ada aturan dan juga mungkin ada kebijakan yang di-create oleh pemerintah, termasuk tadi saya sudah sebut di depan, BPJS itu bagian dari regulasi pemerintah, sehingga kita tidak bisa menghindarkan adanya BPJS. Mungkin ada yang tidak setuju dengan asuransi, ya mau gimana lagi, karena memang itu jadi suatu sistem. Kalau Anda pergi ke negara-negara maju, ke luar negeri gitu ya, mereka nggak akan mau terima Anda, tidak akan mau mengeluarkan visa Anda, visa kunjungan gitu, anything, mau visa studi, mau visa wisata, berobat, dan yang lain-lain. Kalau Anda nggak punya asuransi kesehatan atau Anda nggak punya asuransi yang menjamin Anda. Ambil contoh mungkin yang pernah saya buat visa Schengen, visa ke negara-negara Uni Eropa, kecuali Inggris kayaknya. Kalau kita pakai ngurus visa Schengen, misalkan kita mau ke Latvia gitu, lewat Jerman, lewat kedutaan Jerman, maka kita harus punya asuransi yang menjamin kita. Nah, itu kan sudah masuk dalam policy ya, dalam regulasi negaranya. Kalau nggak punya asuransi ya nggak akan ditolak. Ya di sisi lain mungkin mereka nggak mau repot buat keluar biaya. Yang mengeluarkan biaya di pemerintah itu ribet memang, tidak sesederhana di swasta. Nah, itu yang mungkin mereka tidak mau repotnya di situ, sehingga segala sesuatu dijaminkan ke asuransi. Kalau sudah ada aturannya, maka kita bisa atau bisa juga sih ada servisnya dulu atau ada aplikasinya dulu, baru kita deliver aturan. Nah ini biasanya di Indonesia seringnya kayak gitu. Aturannya telat datang, layanan dan aplikasinya sudah ada duluan. Nah terkait dengan aplikasi atau layanan, tentu saja nanti akan ada standar yang digunakan dan juga ada interoperabilitas. Tadi saya sudah sebutkan kayak begitu saya tes PCR di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, nggak lama saya dapat, karena saya positif ya, begitu saya di PCR, dapat notif di WA, hasil PCR saya keluar, saya positif, nggak lama saya di WA dari Kemenkes. Jadi memang ininya
Namanya di situ tulisannya memang Kemenkes, nggak ada nomornya tapi benar-benar tulisannya Kemenkes. Mengatakan saya bisa kontrol lewat telemedicine. Nah, data saya habis itu dioper ke telemedicine. Ke telemedicine yang ditunjuk atau yang bekerja sama dengan Kemenkes. Nah, ini kan tidak akan mungkin terjadi kalau tidak punya standar yang sama dan tidak interop. Salah satu syaratnya interoperable itu adalah standarisasi dalam beberapa hal, termasuk data. Ya mungkin datanya bisa jadi beda-beda, tapi bisa distandarkan atau ada konversi. Jadi selain standar, mungkin kita bisa ambil salah satunya adalah konversi di situ. Nanti dari pihak telemedicine, ketika dia menghubungi BPJS, karena nanti pasti akan ditarik dari BPJS untuk biayanya, di situ gratis tulisannya. Ya kita nggak tahu gratis itu ke arah kita, tapi di belakang pasti ditagihkan. Nggak ada yang gratis di dunia ini, guys. Jadi segala sesuatunya berbayar. Baik itu langsung dengan duit, maupun bukan dalam bentuk duit, tapi sesuatu yang berharga. Contoh yang berharga data Anda. Data Anda itu berharga. Dikolek sama Google, dikolek sama Facebook, yaitu jadi bahan mereka buat jualan. Jadi mata uang lain, mata uang digital di dunia digital itu salah satunya adalah data. Jadi kalau Anda menyetujui penggunaan layanan di Google dan di Facebook, berarti Anda sama dengan menjual data Anda sebenarnya ke Google dan Facebook, yaitu dalam tanda kutip untuk membayar yang gratis yang Anda gunakan saat ini. Jadi kalau Anda pakai Gmail, Anda pakai sosial media Facebook, yaitu sebenarnya dibayar dengan data Anda. Jadi uangnya adalah data. Nah, kalau tadi kembali ke mata uang yang digunakan untuk membayar telemedicine tadi, ya entah mungkin pemerintah kita mengambil dari APBN-nya ataupun dari iuran BPJS kita. Setelah itu, dari telemedicine, direkomen obat ke gudangnya Kimia Farma. Jadi mereka kerjasama dengan Kimia Farma. Obat yang harus saya ambil, yang paket B kalau nggak salah, ya kalau paket B ada obatnya, kalau paket A nggak ada, cuma suplemen. Itu dikirim ke rumah lewat kurir. Kurirnya ada banyak sebenarnya di situ kayaknya. Yang ke rumah itu dari JNE. Jadi mereka juga kerjasama dengan kurir ya, dengan perusahaan-perusahaan forwarder kayak JNE, Si Cepat, dan yang lain-lain. Nah, jadi kita bisa lihat di dalam penanganan COVID, dengan e-health komponen ini kita bisa lihat ternyata ada pemerintah di situ, ada BPJS yang mungkin biayanya diambil dari situ, ada perusahaan farmasi, ada perusahaan kurir kayak JNE, Si Cepat, dan yang lain-lain. Kemudian satu lagi ada startup di bidang telemedicine, Halodoc, Grab Health, macam-macam, Mavic atau Milvic atau apa gitu, Halodoc, Halo Dokter apa Halodoc dan Halo Dokter, itu beda ya, beda. Kita bisa lihat itu bisa terjadi kalau mereka punya standar yang sama, atau kalau nggak sama boleh tapi dikonversikan, dan interoperable, artinya sistem mereka bisa saling terhubung satu sama lain. Itu bisa terjadi kalau infrastruktur sudah baik. Ini yang kadang orang lupa ya. Saya juga kadang agak kesal juga. Mereka mengatakan bahwa dalam pandemi ini orang-orang kesehatan adalah orang-orang yang cukup berjasa. Mereka lupa kalau di belakang orang-orang kesehatan yang membantu orang-orang kesehatan berkomunikasi dengan keluarganya di rumah, atau orang-orang yang sakit, pasien yang sakit, masih bisa terhubung dengan orang di rumah, atau yang lagi isoman di rumah bisa terhubung dengan keluarganya di tempat yang lain, atau yang lagi di rumah aja nggak ngapa-ngapain, nggak juga sakit, masih bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itu ada orang IT di belakangnya. Jadi harusnya selama pandemi ini juga orang harus berterima kasih dengan kita, orang-orang yang berada di dunia IT. Bayangkan kalau sekarang masih belum ada internet, belum ada telepon, belum ada Netflix, belum ada
Disney Hotstar, belum ada HBO Go. Betapa membosankan hidupnya mereka. Cuman baca buku gitu aja. Ya yang suka baca buku kayak saya sih, saya enjoy gitu ya. Tapi buku juga kan berbahaya sekali ketika bukunya dipegang, kemudian bukunya keluar dari rumah sakit, bisa jadi buku sebagai vektor penularan yang baru. Tapi kalau handphone gitu kan kita pegang sendiri, semua muncul di handphone. Kita bisa baca lewat smartphone kita ya, atau yang pakai tablet kayak Kindle gitu, kita bisa sewa buku dari Amazon dan yang lain. Nah, jadi salah satu komponen juga dalam dunia kesehatan itu adalah IT. Ya, telemedicine tidak akan jalan kalau tanpa IT. Orang lupa sering berterima kasih kepada dokter di platform telemedicine, tapi lupa berterima kasih dengan orang-orang IT. Ya, kita memang mungkin orang yang bekerja di belakang layar, tidak langsung terlihat, tapi ya orang merasakan apa yang kita berbuat. Nah, tentu saja itu semua perlu strategi dan juga investasi. Ya, entah itu investasi waktu, uang, maupun yang lain-lain. Kita juga perlu strategi gimana mengatur segala sesuatunya itu biar bisa sinkron satu sama lain. Yang juga tidak kalah penting adalah tenaga kerjanya. Kalau nggak ada manusia atau SDM yang cukup baik, kalau tadi terkait dengan dokter, nggak ada dokter ya percuma. Kalau dokter aja ada, nggak ada orang yang mengembangkan aplikasi telemedicine, ya nggak akan jalan. Nggak ada orang IT-nya, nggak akan jalan juga. Jadi kita perlu beberapa sumber daya manusia, termasuk kayak kurir yang antara obat segala macam. Jadi hargailah profesi sekecil apapun, walaupun itu hanya kurir yang mengantarkan barang, tapi yang diantarkan itu mungkin bisa jadi menyelamatkan nyawa Anda. Mengantarkan Anda obat, mengantarkan Anda makanan, itu kan semua terkait dengan nyawa Anda sebenarnya. Nggak makan, meninggal. Nggak minum obat, ya meninggal juga bisa. Nah, dikatakan di sini bahwa kepemimpinan dan governance atau tata kelola ini merupakan kunci utama atau key success factor. Ya. Jadi kalau kita mau sukses dalam pengendalian pandemi, tentu saja tata kelola dan leadership atau kepemimpinannya itu harus bagus, tegas, gitu. Bukan mencela-mencela. Orang Indonesia itu harus punya pimpinan yang tegas sebenarnya. Nggak bisa, kalau saya ngelihatnya rakyat Indonesia nggak bisa dikasih pemimpin yang apa ya, mencela-mencela lah. Kurang tegas ataupun nggak bisa apa ya, atau sederhananya kata-katanya abu-abu gitu, atau tidak A tidak B atau tidak 1 tidak 0. Itu kalau diambangkan, termasuk kalau saya sering, misalkan saya sering ngasih Anda, tolong dikerjakan ya kuisnya gitu. Kalau saya bilang tolong dikerjakan itu kayaknya nggak dikerjakan gitu. Tapi kalau saya bilangnya kerjakan kuis, jam 12 dikumpul gitu. Nah, itu cepat dikerjakan. Itu yang sering terjadi kalau di level mahasiswa seperti itu. Hanya beberapa orang saja yang memang berkomitmen untuk mengerjakan. Ya. Jadi di Indonesia kita harus lihat-lihat juga kondisi rakyatnya seperti apa. Nah, di dalam smart health kita juga bisa mengadopsi AI, ya, enterprise architecture, mulai dari bisnis sampai dengan infrastructure. Ya sama, tadi saya sudah cerita sebenarnya proses bisnisnya dalam penanganan pandemi, di mana mulai dari saya tes PCR, keluar hasilnya positif, kemudian di WA oleh Kemenkes, saya harus memilih salah satu layanan telemedicine, kemudian konsultasi, setelah itu keluar resepnya, kemudian diantar ke saya, sampai dengan saya tes PCR lagi dan dinyatakan negatif. Nah, ini kan sebenarnya bisnis modelnya sudah terlihat ya. Dari situ juga data apa saja yang
di-deliver, atau data apa saja yang dikomunikasikan dan juga aplikasinya jelas, dan itu semua baru bisa terwujud kalau kita punya infrastruktur yang baik. Jadi bisnis prosesnya sudah clear dulu, baru kemudian yang lain-lainnya di bawahnya mengikuti. Nah ini ceritanya kemarin kita punya gerakan Germas, mungkin Anda pernah lihat balihonya di beberapa tempat, tapi kayaknya gerakan masyarakat sehat ini tidak terlalu berjalan kalau kita lihat. Kenapa? Karena melihat pandemi 2020-2021 ya berarti kita memang masih belum concern atau belum sadar dengan kesehatan. Bahkan sekarang pun juga kalau dilihat, entah itu di tempat-tempat umum gitu ya, orang sudah mulai nggak prokes gitu, tidak lagi menjalankan protokolnya. Entah ngerasa karena sudah divaksin, kemudian merasa kebal. Saya sudah divaksin 2 kali. Saya ulangin ya, saya sudah divaksin 2 kali, tetap kena gitu. Karena ya saya lalai gitu. Ketika serumah kena COVID, saya ngerawat serumahan, saya ngerasanya kebal, saya lupa ketika harus bermain dengan anak-anak saya juga harus pakai masker, ternyata anak-anak saya tuh kena COVID. Tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kena COVID. Jadi Anda harus hati-hati kalau punya adik-adik yang masih balita atau yang masih umur-umur SD gitu ya. Mereka kadang nggak kelihatan kalau kena COVID. Mungkin juga karena daya tahan tubuhnya ataupun rekayasa dari virus COVID ini cukup sakti ya. Saya sih selalu berpikiran bahwa COVID ini bukan virus yang terlahir natural atau terlahir alami, tapi memang dibuat dan memang generasi tua yang seperti Anda itu kalau sudah kuliah itu pasti KO kenanya. Tapi kalau Anda lihat adik-adik Anda gitu yang masih SD, masih apalagi yang masih balita ya, di bawah 5 tahun, itu nggak kelihatan sama sekali. Kalau sudah ada gejala di sekitar lingkungan Anda yang sudah kena COVID itu, mungkin penularannya bisa jadi nanti dari anak-anak kecil. Nah, seperti saya mencurigai kalau saya tertular dari anak saya yang masih kecil. Karena saya kalau main sama mereka tuh nggak pakai masker, tapi ketika dengan saudaranya yang sudah kuliah ataupun dengan anggota keluarga saya yang lain yang kena COVID, saya selalu pakai masker. Ngantarin makanan, ngecek suhu badan, ngantarin obat, itu saya selalu pakai masker. Tapi dengan anak-anak kecil nggak ada pakai masker, ya akhirnya saya KO juga. Walaupun saya sudah pernah sekamar dengan orang yang kena COVID ya. Kebetulan ada acara Fakultas Teknik di Balikpapan, salah satu anggota di kamar saya, kan kamarnya berdua-berdua, kaprodi sebelah, ada salah satu kaprodi di Fakultas Teknik, ternyata dia dari luar kota, di Jawa gitu, ternyata dia kena COVID, dan saya sekamar selama 3 malam, saya fine-fine saja, saya baik-baik aja. Jadi kalau kondisi kesehatan Anda baik, imunitas Anda baik, insya Allah nggak akan bermasalah. Tapi kalau Anda suatu saat Anda lalai, ya seperti saya lalai, saya nggak pakai masker ketika bermain dengan anak-anak, dan kondisi saya pada saat itu memang lagi drop sepertinya karena saya banyak begadang, ya maklum saja ngurus orang sakit. Kemudian saya olahraga tetap rutin, tiap pagi harus olahraga dan kena sinar matahari, tapi mungkin pada saat hari itu kondisi lagi capek-capeknya, habis olahraga segala macam, ya itu mungkin saat dimana saya terjangkiti. Siang baru mulai demam. Baru dari situ saya nyadar, wah kena. Nah, udah itu kena. Jadi sekali lagi, prokes tetap harus dilaksanakan buat Anda yang sudah vaksin. Yang patut dibanggakan, informatika mungkin prodi dengan jumlah mahasiswa yang sudah divaksin tahap 1 dan tahap 2 paling banyak di teknik. Jadi kita patut berbangga lah. Dari sisi persentase ya, kita nggak bilang jumlah, tapi persentase kita paling banyak. Kita paling siap buat kuliah tatap muka dan juga praktikum tatap muka. Ya tinggal kampus saja lagi mau ngebuka diri atau enggak ya. Kita juga masih nunggu aturan protokol kesehatan di kampus.
Nah ini program Germas ya Anda bisa lihat di situ, dibaca sendiri atau dilihat sendiri, mulai dari kementerian sampai dengan ke programnya. Sebenarnya ini maunya mereka goalnya ini hidup sehat, bugar dan produktif ya. Ya ini mereka pingin kita mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak, kemudian aktivitas fisik maksudnya ini olahraga ya. Kemudian orang yang ngerokok menurun. Ya buat Anda yang masih ngerokok, ingat Deddy Corbuzier itu mengaku bahwa pola hidupnya sehat, tapi kemudian terkena COVID dan hampir mati kena badai sitokin. Salah satu faktor yang membuat itu adalah merokok. Kalau Anda ngerokok, kemungkinan terjadinya badai sitokin di diri Anda selalu lebih besar daripada orang yang tidak ngerokok. Jadi sekali lagi, rokok itu haram. Kalau Anda yang muslim, jangan terlena dengan fatwa yang ada di Indonesia. Kalau Anda mengikuti fatwa aslinya dari Saudi Arabia, misalkan negara-negara yang Islam beneran, maka rokok itu haram. Ya jelas kerusakannya yang dibuat ke tubuh Anda. Termasuk kalau Anda lihat Deddy Corbuzier itu kayaknya badannya sehat, tapi paru-parunya sebenarnya rusak. Dan pasca COVID, paru-paru itu susah sembuh atau kembali ke kondisi 100%. Pun saya juga seperti itu. Jadi buat Anda yang belum kena COVID, usahakan jangan sampai kena. Anda akan menyesal nanti kalau sudah kena. Ya, goal yang lain ini juga ya, hubungan jadi lebih sehat. Saya nggak tahu Yankes Das itu maksudnya apa, tapi yang jelas kalau kita punya lingkungan yang sehat, insya Allah juga kehidupan kita juga akan lebih baik. Ya hidup sehat lah, ini goalnya tadi di sini. Ini bisa Anda baca sendiri, program-program keluarga sehat, ibu anak jelas, tadi saya juga sudah sebutkan di depan, kenapa cewek lebih banyak kena vaksin, mulai dari SD mungkin kayaknya sampai SMA seingat saya masih disuntik yang cewek-cewek. Nah harapannya kekebalannya turun ke anaknya. Nah ini juga vaksin ataupun imunisasi. Jadi kata lain imunisasi sebenarnya vaksin. Diharapkan ketika si anak itu lahir juga lengkap. Gitu. Ya saya nggak tahu nanti apakah vaksin COVID juga akan diberikan sampai dengan ke level bayi. Tapi kalau saya ngelihat nggak perlu gitu. Karena anak-anak yang masih SD tadi saya sudah sebut ya. Yang belum akil balik kalau saya sih ngelihatnya gitu. Yang belum akil balik, yang belum kalau cewek yang belum menstruasi, kalau yang cowok ya belum mimpi, itu kecenderungan kena COVID kayak demam biasa atau tanpa gejala. Yang sudah akil balik, cowok cewek gitu ya, itu akan lebih parah biasanya kondisinya. Ya mungkin karena dosa kali ya. Kalau sudah akil balik kan sudah kena dosa. Jadi mungkin ada hubungannya kali penyakitnya. Kalau misalkan Anda sudah kena dosa ya berarti penyakitnya bisa lebih parah ya. Nah ini juga masih jadi ini ya, kalau penyakit pembunuh tertinggi masih ini di Indonesia, tuberkulose yang paru, TB paru. Ini termasuk penyakit menular, pengobatannya lama, bisa sampai 1 tahun, rata-rata minimal 6 bulan. Dicek progresnya kalau bagus, di stop, tapi nanti dicek lagi 6 bulan kemudian. Nah, ada juga yang bisa sampai pengobatannya 1 tahun bahkan lebih. Jadi TB ini lama ya baru hilang dan memang karakteristik dari penyakitnya seperti itu. Nah, Indonesia juga semakin banyak orang yang sejahtera hidupnya sehingga pola hidupnya atau pola makannya jadi buruk.
Ada yang angkat tangan? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Mohon maaf Pak, kepencet tadi Pak. Oke. Saya mau nanya, Pak. Oke. Eh, jadi yang mau saya tanyakan itu eh, smart health yang sudah ada di luar negeri tapi belum ada di Indonesia itu apa ya? Terus yang apa ya namanya? Dalam waktu dekat ini yang sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia itu smart health-nya. Oke. Itu saja. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri deh, di dekat-dekat aja yang di Indonesia ya, yang belum kita terapkan di Samarinda. Akte kelahiran. Kalau bayi lahir, nah di mana ya yang keren itu dengan programnya, bayi lahir pulang bawa akte itu di Banyuwangi. Nah, Banyuwangi itu ketika orang melahirkan, dia keluar dari instalasi melahirkan, entah itu klinik ataupun rumah sakit ibu dan anak, dia pulang langsung bawa akte kelahiran. Nggak harus repot ngurus ke mana, Dukcapil, harus ke RT, ke RW, ke kecamatan, ke kelurahan, nggak kayak gitu. Jadi di sana itu salah satu layanan kesehatan yang menurut saya cukup baik, yaitu akte kelahiran. Walaupun itu juga bagian dari layanan kependudukan ya, tapi kan ini ada hubungannya antara kesehatan dengan kependudukan. Nah itu langsung di record, langsung muncul aktenya. Jadi orang nggak perlu repot-repot lagi sudah bikin akte kelahiran. Semua sudah langsung jadi satu. Jadi kita nggak perlu lihat jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di kota kabupaten sekitaran kita aja udah banyak sebenarnya terobosan-terobosan di bidang telemedicine. Terus juga yang jadi percontohan di rumah sakit AWS itu telemedicine untuk operasi jantung. Jadi operasi jantung itu, ini juga mungkin informasi buat Anda, Indonesia itu sebagai salah satu negara yang cukup maju ya di zamannya Presiden Soeharto, kita punya 2 rumah sakit yang jadi rujukan internasional sebenarnya. Ada rumah sakit kanker Darmais dan ada rumah sakit jantung Harapan Kita. 2 rumah sakit ini sebenarnya salah satu pelopor di Asia Pasifik lah, sebagai rumah sakit rujukan kanker dan jantung ya, Harapan Kitanya jantung. Telemedicine dilakukan dari ahli-ahli operasi jantung atau dokter-dokter jantung dan bedah toraks ya. Kalau operasi jantung itu biasanya pakai bedah toraks atau kardiovaskular dari Harapan Kita. Kemudian ada juga dokter yang menghandle ataupun yang membantu di rumah sakit AWS, dan itu telemedicine yang digunakan. Nah, itu belum banyak di execute di tempat-tempat lain. Jadi salah satu hal yang cukup membanggakan adalah telemedicine dalam bidang operasi bedah jantung yang sudah dilakukan di rumah sakit AWS. Jadi sekali lagi kita mungkin ya tidak bisa melihat kesehatan itu di luar negeri, karena mungkin Anda punya teman di kedokteran, nanti Anda bisa tanya deh. Kedokteran tropis itu beda dengan kedokteran subtropis. Penyakit-penyakit yang ada di tropis itu beda dengan penyakit yang ada di subtropis. Jadi kalau kita berkiblat misalkan di Amerika gitu atau di Jepang, itu nggak bisa kita bawa ke Indonesia karena model penyakit dan model penanganannya juga bisa jadi berbeda. Jadi kita lihat di negara-negara yang ini aja ya, serumpun saja. Pun kalau kita lihat banyak Pak yang berobat di Singapura atau di Malaysia gitu, jantung ataupun hipertensi. Kalau Anda cek dokter-dokternya yang di Malaysia, di Penang, atau Anda operasi di Queen Elizabeth di Singapura, itu dokter-dokternya juga dokter-dokter dari Indonesia. Jadi ya begitulah, mungkin di Indonesia kurang bisa menghargai orang gitu ya. Akhirnya orangnya jadi lari ke luar negeri. Nah, itu sering kejadian seperti itu. Ya itu contoh simple, sederhana. Ya mungkin ada juga di luar negeri yang bisa kita adopt, tapi nggak perlu jauh-jauh, cukup kita lihat di sekitaran kita sebenarnya banyak hal yang bisa kita implementkan yang sederhana dan itu membantu penanganan penyakit yang ada.
Oke, ini kita balik ke slide. Ini musuh banyak pihak, hipertensi, biasanya bareng dengan diabetes dan stroke. Salah satu penyebabnya pola hidup buruk, makan, kemudian pola istirahat ataupun pola kerja. Ini salah satu penyakit pembunuh yang juga cukup banyak. Dan ini bukan penyakit menular ya, hipertensi. Tapi kecenderungannya biasa orang dengan pola hidup yang sama. Kenapa orang yang tinggal serumah gitu, misalkan Anda dengan orang tua Anda kena diabetes mellitus, kemudian Anda juga punya kemungkinan besar untuk terkena yang sama, karena ya memang pola hidupnya akan mirip. Kalau Anda mau nggak kena penyakit yang diturunkan oleh orang tua Anda, bukan penyakit menular ya, atau diturunkannya secara genetik sih biasanya. Anda harus merubah pola hidup yang ada. Makannya mungkin harus nggak sama, terus kalau misalkan orang tua Anda olahraganya seminggu sekali, ya Anda berarti harus tiap hari gitu ya. Ya itu yang harus dirubah, pola hidup yang harus dirubah, yang tidak sama dengan generasi sebelumnya. Oke, yang lain-lain bisa Anda baca. Ini tadi juga sudah saya contohkan ya, ada telekardiologi, tadi contoh operasi jantung jarak jauh di AWS. Telekonsultasi juga sudah saya contohkan tadi, telemedicine yang saya lakukan lewat beberapa platform startup seperti Halodoc, Alodokter, Grab Health, dan yang lain-lain. Teman saya ini pernah pakai teledermatologi, jadi sederhana aja, dokternya minta video call, kemudian dilihatkan giginya gitu ya. Oh sorry, dermatologi ini kulit. Ya, anggap aja mirip seperti itu. Kalau kulit kan juga sama, pakai video call sebenarnya sudah kelihatan. Kemudian telefarmasi, tadi juga saya ceritakan. Lab, ya ini belum ada, tapi ya sebenarnya kalau kita lihat, tadi saya tes PCR, kemudian hasilnya dikirim segala macam, sebenarnya hasilnya, bukan labnya. Telelab ini contoh kayak ada startup baru, dia bikin produk pot gitu, kita bisa tes seperti tes PCR di potnya itu ya, modelnya gitu. Nantilah saya kasih linknya, videonya. Yang lain-lain bisa Anda baca di situ, kemudian ya ini alur aja, alur kesehatan. Ini juga sudah saya jelaskan gimana kesehatan harus dimulai dari personal atau dari pribadi masing-masing, baru kemudian ke arah keluarga, baru kemudian ke komunitas RT RW, dan ke kota ya, suatu kota. Jadi mulai dari yang paling kecil dulu, Anda sehat atau enggak. Nah, itu. Tadi juga sudah saya sebut tentang IoT, salah satunya pakai smartwatch. Di situ kita bisa mengukur SpO2 atau saturasi oksigen, tekanan darah, denyut jantung. Ini bisa jadi record. Contohnya pakai Xiaomi Band atau pakai Huawei Band. Itu bisa kita konekkan. Kita bisa konekkan juga datanya ke fasilitas kesehatan yang lain. Ya, rekam medis tadi juga sudah saya sebut di depan. Kayak PCR saya sudah ke-record di rumah sakit di Jogja, kemudian juga ke Kemenkes, ke beberapa layanan telemedicine tadi ya. Nah, itu semua harusnya sih tersimpan dengan baik. Dan itu bisa terjadi semua kalau ini tadi. Ada interoperabilitas, ada standar, ada konversi yang berjalan antar sistem tadi. Ya, sekali lagi nih bicara ini ya. Sudah ada ini sebenarnya interoperabilitasnya udah jadi, walaupun masih jelek, nggak usah jauh-jauh. Mungkin masih ada yang bermasalah dengan sertifikat vaksin karena
NIK-nya di situ diambil dari data KPU. Harusnya kita sudah berapa kali mensuarakan pengembang peduli lindungi harusnya mengambil NIK dan data kependudukan itu dari Dukcapil, bukan dari data KPU. Ya, itu yang gublek. Nggak tahu siapa yang bikin kebijakan itu yang gublek. Data yang diambil data KPU, bukan data dari Dukcapil. Sehingga buruk interoperabilitasnya. Ya, mudah-mudahan semakin kesini semakin baik. Ya. Jadi cukup pakai NIK. Anda sebutin NIK Anda, dimanapun Anda ketahuan sudah divaksin atau belum. Ini bisa dibaca sendiri sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, ini service ataupun layanan-layanan apa saja yang bisa di-deliver dalam Smart Health terkait dengan Smart City. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk Smart Health? Tidak ada. Kalau tidak ada untuk perkuliahan kita hari ini saya anggap cukup. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.